Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Natal Dulos Production kita adakan hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri sebagai pembicara dalam Natal tersebut. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari hadir dalam Natal Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan atau kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Mbak Leoni, ya. Shalom. Shalom. Wow. Mbak Leoni sudah menikah 34 tahun. Yes, betul, Pastor. Wow, dan dikaruniai 3 orang anak. Yes. Awal berjumpa dengan suami, bagaimana ceritanya? Itu sekitar tahun 1989-an. Ketemu, 90 lah ya. Yeah. Ketemu kalau nggak salah ingat, entah itu di supermarket, karena waktu itu saya bekerja sebagai seorang kasir sebelum saya masuk di marketing di bank. Nah, saya kenalan dari situ, dia berbelanja, kemudian ya terjalinlah setelah itu sampai kami putuskan mungkin sekitar 6 bulan kemudian, 6 bulan atau hampir setahun ya, kami menikah di tahun 91. Iya. Usia pada saat itu? 20 plus, belum 21. Masih muda, karena memang saya tidak tertarik untuk kuliah waktu itu. Saya hanya pikirkan bagaimana mencari uang. Dan memang mungkin mindset saya belum terbuka seperti saat ini, bahwa kuliah itu penting. Ternyata memang penting. Even di masa sekarang tidak terlalu penting kalau tidak punya skill ya. Seperti itu. Baik, pada saat itu mantap ya menjadikan yang deketin pada saat itu menjadi suami, mantap ya. Yes. Nggak ada keraguan ya. Tidak. Wow. Oke. Dan pernikahan di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Oh, wow. Jakarta. Dan setelah menikah, apakah bahagia seperti yang Mbak Leoni harapkan? Pada umumnya setiap wanita pasti menginginkan pasangan yang sempurna ya, yang berbahagia, kalau bisa sampai kakek nenek. Tapi ternyata tidak semuanya seperti itu, Pastor. Karena jujur yang saya alami itu di masa-masa awal ya oke, baik, enak gitu kan. Karena memang saya waktu itu memutuskan untuk memilih suami saya menjadi pasangan saya ya dengan satu pertimbangan tentunya kan. Ya sudah cukup buat saya lah, seperti itu kan. Tapi ternyata waktu itu jujur saya belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya saat ini. Akhirnya kami punya anak 1, nambah lagi 2, nambah lagi 3, dan semuanya perempuan. Yes. Semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Wow, gitu. Semuanya princess ini. Puji Tuhan. Baik. Berarti bisa dikatakan pernikahan Mbak Leoni bahagia ya bersama dengan suami ya? Awalnya yes. Awalnya yes. Awalnya? Yes. Ya mungkin sekitar anak-anak masuk ke SD kelas 4-5 lah.
Sudah mulai ada gejala yang kurang mengenakan. Oh, oke. Dan apa pada waktu itu kecurigaan Mbak Leoni? Waktu itu kecurigaannya adalah suami saya itu seperti suka dan dengan hal-hal yang mistis, dengan seperti pergi ke paranormal, seperti pergi ke orang pintar, dan itu dilakukan menjadi satu rutinitas, bahwa seperti krisis kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa dia tidak hanya cukup untuk berdoa, karena alasannya waktu itu adalah kita boleh kok mencari solusi dengan meminta advice dari orang lain, yaitu yang disebut dengan paranormal atau orang pintar lah waktu itu disebutnya. Dukun. Yes, dukun seperti itu. Nah, akhirnya dilakukanlah itu, dan itu rutin beserta dengan embel-embel dan persyaratannya. Loh. Yes. Dan ini terang-terangan ya, maksudnya Terang-terangan. artinya sebagai seorang istri Mbak Leoni tahu. Sangat tahu. Bahkan boleh dibilang mendukung, karena saya sendiri bukan tipikal orang yang percaya dengan hal begitu. Malah saya bingung, apa sih ini tujuannya apa? Jadi seperti mengikuti alurnya. Contohnya, Mami kamu beli bunga 7 rupa, beli kelapa hijau 7, beli apalah itu ya, untuk persyaratan hal seperti itu saya lakukan. Oh, jadi benar-benar mendukung? Yes, waktu itu mendukung, tapi dalam hati saya tidak ada mendukung. Artinya supaya mencegah tidak ada keributan. Itu aja intinya. Ya, biar nggak cekcok, ya udah beli aja lah. Beli aja. Ini setelah punya anak 3 ya? Punya anak 3. Awal-awal nggak seperti 2. ini? Oh ya 3, sudah, sorry, 3. Awal-awal enggak. Awal-awal nggak. Jadi awal-awal ya biasa aja ya? Biasa aja. Jadi Kristen yang ke gereja. Iya, betul. Kristen yang ke gereja ya setiap minggu, biasalah family time sama anak-anak seperti itu. Jadi tidak ada gejala yang aneh yang membuat dia sampai seperti terpesona sekali dengan hal-hal mistik seperti itu, Pastor. Awalnya bagaimana? Pasti kan ada awalnya nih. Betul-betul. Awalnya itu adalah, seingat saya itu 1998 ya, kan kerusuhan tuh waktu itu. Saya ingat sekali. Dan kami punya usaha tuh tutup ceritanya. Kami buka toko elektronik. Ya. Sama ini settingan sound system mobil seperti itu kan, tutup karena memang bukan dijarah, bukan, tapi karena memang kebetulan sewa tempat juga kita bermasalah dengan itunya, tidak disewakan lagi ya. Nah, kita tutup ceritanya. Dari situ mungkin karena merasa mungkin goyang usahanya. Yes, jadi kayak sedikit terpengaruh mungkin temennya atau mungkin pola pikirnya sendiri bahwa saya harus bangkit, tapi dengan cara mencari solusi, dikasih nasihat oleh orang pintar lah, oleh penasehat rohaninya yang di luar Tuhan lah waktu itu. Iya. Ya, seperti itu. Tapi saya pribadi selalu melarang, dan saya katakan tidak benar jalan itu. Kalau mau berdoalah kepada Tuhan kalau mau dipulihkan. Betul. Tapi sesudah itu pun tetap tidak dilakukan. Tetap dengan habitnya, yaitu pergi kadang bahkan sering keluar kota juga. Berarti untuk ke paranormal nih ya? Iya. Untuk mencari dukun itu, untuk mencari paranormal yang istilah dia itu bukan dukun. Kalau dukun kayaknya sedikit aneh ya, orang pintar lah gitu. Iya, atau pintar apa itu namanya, Pastor. Dan Mbak Leoni ikut pada saat itu, misalnya kalau Bapak keluar kota. Kadang-kadang ikut. Yes. Jadi ngelihat langsung bagaimana? Langsung, tapi tidak ngelihat ritualnya seperti apa, hanya dikasih tahu persyaratannya, seperti mungkin membeli kambing. Bahkan pernah satu mobil, waktu itu saya punya mobil tahun berapa ya? Mobilnya tahun 70-an lebih lah. Itu dikasihin, digadekan ke dia hanya untuk membayar persyaratan ke orang pintar. Wow. Sedan Crown kalau nggak salah waktu itu ya, yang Jepang punya. Persyaratannya mahal juga ya. Mahal. Mendingan buat modal usaha harusnya. Sebenarnya ya babak belur juga kalau orang pergi ke tempat begituan kalau tanpa dicerna dengan akal sehat kita. Iya, benar. Karena ya jatuh-jatuhnya ya kita seperti dibodohi. Betul. Setuju. Tetapi Bapak pada saat itu nggak terpikir ke arah sana ya? Tidak. Pokoknya persyaratan apa siapin. Biasanya juga sering memanggil anak-anak yang memang katanya sih suruh berdoa seperti itu kan. Nanti dikasih amplop, dikasih ini supaya mendoakan dia. Ya saya nggak tahu minta didoakan apa, nggak tahu.
karena pinginnya kan pulih usahanya, tapi mungkin salah jalan. Jadi hanya pergi ke hal-hal yang supranatural seperti itu, Pastor. Berarti Bapak menjalani ritual nggak? Menjalani. Seperti mandi di sungai, mandi di tengah hutan, sudah dilakukan. Bahkan tidur di kuburan. Tidur? Waktu itu iya, tidur di kuburan. Waktu itu saya hamil loh. Oh, oke. Hamil kedua kalau nggak salah ya. Karena persyaratannya tidur di kuburan. Hamil kedua, iya. Oh berarti sebenarnya udah ada, sorry ya, seingat saya udah ada gejala tuh, cuman masih up and down, kadang pergi kadang enggak. Dan parahnya itu semenjak anak saya ketiga yang seusia sekitar SD itu makin parah, berkutatnya, bahkan mungkin malah dia yang menjadi penasehatnya teman-temannya seperti itu. Iya, saya sudah mengikuti dia itu dari hamil, pernah saat hamil kedua kalau nggak salah. Tapi memang sempat down lagi, Pastor, tidak pergi ke tempat begituan setelah mungkin rasa kayaknya nggak mempan nih dukun, mungkin ya nggak mempan, akhirnya berhenti. Nggak diseriusin lah. Nggak diseriusin, betul. Akhirnya memang tidak lagi tuh pergi, tapi akhirnya kambuh lagi ya. Anak ketiga, anak udah pada usia kelas 5, kelas 4 SD seperti itu. Oke. Tidur di kuburan. Tidur di kuburan. Itu syarat atau memang ketiduran? Sepertinya syarat dari paranormalnya mungkin. Wow. Wah, itu scary, Pastor, scary jujur. Ya, itu kan horor ya. Yes, betul. Dan nggak masuk akal, nggak make sense sama sekali. Ada jimat-jimat tertentu nggak yang dibawa pulang ke rumah? Di rumah penuh, di rumah banyak. Dari rantai babi, dari delima merah, seperti itu ada punya dia. Tapi entah pinjem tak apa, kalau beli kan memang mahal itu ya. Memang mahal. Bahkan anak saya kan mulai dari anak SD kelas 4, 5 itu kan. Anak mulai SMP itu lebih parah, Pastor. Karena begitu banyak duit yang terbuang untuk membeli apple jin, untuk membeli persyaratan-persyaratan ritualnya, itu banyak sekali. Oh, mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, yes. Akhirnya berimbas kepada, nah ini yang mungkin saya boleh pesankan kepada yang lain, nggak usahlah percaya hal seperti itu karena itu akan membunuh dan membinasakan. Jujur, jiwanya hancur, ekonomi hancur, sebab waktu itu ketika dia makin parah menggeluti hal seperti itu, kan otomatis duit akan makin banyak terbuang. Iya, bukannya makin mendatangkan duit ya? Makin banyak keluar. Karena akhirnya dia beli persyaratan sendiri seperti apple jin itu, kemudian kedupa, kemenyan lah, dibakar di rumah, bla bla bla, sambil padahal ya sambil dia sih sambil berdoa, Pastor. Doa juga. Doa juga. Ke gereja. Ke gereja juga. Oke. Yes, jadi kayak dua aliran dimasukkan, mau disatukan mungkin supaya powerful, tapi endingnya menjadi Iya. Seperti dan itu. Wah, rumah berubah menjadi menyeramkan. Menyeramkan. Jujur. Pernah satu kali karena dia ritualnya tuh sering memanggil roh. Memanggil roh itu yang baunya tuh bau bangke ketika ada penyembahan itu. Dengan dipasang lilin, dengan sudah menabur, membakar apple jin atau apa, itu baunya luar biasa, Pastor. Itu benar-benar bau bangke. Bau bangke yang tidak menekan saya sampai mual-mual memuntah, jujur aja. Itu anak-anak gimana pada saat itu? Ya, kita udah bosan banget. Anak saya udah sering banget dimandiin air kembang, dikasih anak-anak minum juga? Air kembang. Yes. Anak-anak juga ikut terlibat ritual? Tidak terlibat, dipaksa untuk melakukan. Ya memang kan persyaratan biasa dibawa ke rumah. Ada air kembang, air apalah itu dari orang pintarnya, ditaruh di bak mandi, dipakai mandi lah, bla bla bla, semuanya kena. Hanya ya kalau saya tidak mengimani, saya pikir tidak akan terjadi. Ya saya mandi aja biasa. Mandi tapi tolak dalam nama Yesus. Itu. Tolak. Wow. Anak-anak tidak takut dengan rumah yang mulai menyeramkan ini? Sudah sebenarnya, Pastor. Mental mereka juga kena. Mereka kena. Seperti itu. Iya, tapi ya masih kecil-kecil. Saya pikir masih bisa bertahan. Karena kan kembali kepada, meskipun saya belum mengenal dengan baik Tuhan Yesus pada saat itu, saya hanya punya satu keyakinan bahwa tidak boleh meninggalkan atau bercerai. Itu saya sudah punya patokan itu, saya punya pegangan itu. Makanya saya ada rasa takut, ada rasa bersalah lah ketika saya mungkin melakukan hal untuk meninggalkan atau mungkin bercerai atau apa. Saya sudah punya rasa itu sebenarnya. Seperti itu. Makanya saya tetap bertahan. Mungkin kurang lebih ya sampai SMA, anak-anak SMA kelas 1, 2 ya.
Kan awalnya dari SMP kan ya, SMP, SD dulu, SD terkena, kemudian SMP semakin merajalela. Ya. Karena sempat down dulu hamil kedua yang saya tidur di kuburan itu kan sempat tidak pernah ke tempat begituan lagi. Entah mungkin karena disibukkan dengan pekerjaan, entah karena mungkin berkurangnya rasa percaya untuk hal seperti itu. Sampai saya punya anak sudah SD, SMP, SD baru mulai kelihatan lagi tuh gejalanya. Dan parahnya itu pada saat SMP menuju SMA. Oke, itu udah mulai makin parah. Ya? Ya, makin. Wow, dan apa sih yang Mbak Leonie rasakan di rumah itu? Bener nggak sih mendatangkan keuntungan seperti itu? Apa yang Mbak rasakan? Saya sih selalu berpesan bahwa saya sangat punya keyakinan bahwa itu adalah hal yang salah dilakukan. Even saya mungkin belum seorang Kristen yang rohani banget, belum mengenal Tuhan banget, tapi hal seperti itu yang nggak make sense tuh buat saya tuh nothing lah, gitu kan? Karena tidak ada orang kaya dari dengan hanya katakanlah mungkin uncang kaki, mungkin kan? Kalau bukan dengan bekerja dan muter otak dan berdoa terutama tuh nggak akan mungkin itu dapat. Seperti itu, Mister. Oke, dan tetangga-tetangga tahu nggak? Tahu sih, taunya hanya dia freak aja, dia aneh gitu. Oke, karena memang udah mulai kelihatan aneh ini ya. Iya, betul. Tapi sembari ritual, sembari bekerja. Iya, waktu itu dia sebenarnya teknisi mobil. Apa aja bisa kayak apapun dia bisa lakukan, dari listrik, dari elektronik. Biasanya kan kalau mobil itu teknisi kan hanya part-part tertentu ya, bodi aja gitu kan. Betul. Kemudian kabel atau instalasi dia all hampir bisa melakukan. Jadi sebenarnya Bapak itu punya keahlian yang banyak. Yes, banyak sekali. Nggak harus ke dukun. Nggak harus. Karena skill yang dia pakai itu berguna sekali di dalam kehidupan. Sangat. Bahkan jujur aja kalau sekali bongkaran mobil itu sekali dapat bisa 15 juta, bisa 20 juta. Zaman itu loh. Iya, apalagi di zaman sekarang. Betul. Sebenarnya nggak harus, ya ampun. Nggak harus memang. Kecuali mungkin orang susah banget, nggak punya skill, nggak punya apa-apa. Nah, baru mungkin walaupun itu salah. Betul sekali. Ya itulah jalan pikiran orang mungkin berbeda. Jadi mungkin ya ada mungkin rasa pingin sukses instan mungkin, Bester. Jadi dengan cara seperti itu mungkin cepat atau super ekstra cepat lah, jadi bisa kesampaian gitu kan. Tapi nyatanya kan bullshit semua kan. Yang keluarga besar tahu? Sebenarnya tahu, hanya memang kan biasa kalau sudah masuk ke perkawinan kan tidak terlalu banyak campur tangan ya. Pokoknya lu udah nikah, urusan masing-masing. Betul, udah masing-masing. Jadi ya hanya sekedar say hello apa bla 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 sudah. Nah, gitu. Gereja bagaimana? Tahu? Gereja tahu, tapi kan memang kami juga bukan seorang jemaat yang taat sekali dalam komunitasnya. Jadi kami hanya just melakukan rutinitas, datang setiap minggu saja, tapi tidak masuk dalam komunitas-komunitas tertentu yang dimana kami dapat bimbingan, dapat satu mungkin edukasi yang bagus gitu ya. Gimana caranya menjadi jemaat yang bagus, seorang Kristen yang bagus kan seperti itu harus yang kita lakukan, tapi itu tidak, Pastor. Berarti gereja akhirnya karena tidak terlalu aktif, nggak terlalu dikenal ya, nggak terlalu tersentuh oleh gereja jadinya. Nggak terlalu tersentuh. Namun sebenarnya saya agak sedikit aktif, cuman ya up and down juga, Pastor. Karena kadang-kadang sudah mulai timbul pemikiran-pemikiran negatif dari pasangan kita bahwa percuma lu ke gereja, percuma lu berkomunitas, seperti itu, nggak ada gunanya. Sudah mulai katakan hal yang seperti itu. Oke. Gitu. Dalam pernikahan Kristen, istri itu adalah penolong, tiang doa. Yes. Apa yang Mbak Leonie lakukan pada saat itu? That's why saya nggak pergi saat itu, Pastor. Saya pikir dengan bertahan, dengan stay, dengan menopang, dengan mengikuti apa yang dia lakukan di luar sana yang entoh tidak sesuai dengan pola pikir saya pikir bisa mulai berubah. Ternyata no. Dia tetap akhirnya melakukan hal yang lebih parah. Itu seperti bakar-bakar, seperti pemanggilan. Itu kan sudah ekstra menyeramkan sebenarnya sih. Gitu. Pemanggilan roh ini ya, arwah lah gitu ya. Aduh, seperti mengundang gitu. Dan waktu diundang itu memang datang ya? Itu kan setan yang datang. Pasti hadiratnya udah aura. Orang yang menyeramkan kan, makanya saya tercium bau yang busuk, bau bangkai itu seperti itu, Pastor. Itu pasti roh jahat pasti nggak ada yang bau wangi. Jadi roh jahat udah masuk ini ke dalam rumah ini. Kalau roh jahat udah masuk ke dalam rumah, kacau pernikahan. Itu yang saya rasakan.
sampai di titik saya berdoa sebenarnya saya berat, bahwa kan dikatakan Pastor sendiri bilang, betul Alkitab bilang istri adalah penopang. Ya. Tapi mau sejauh mana Tuhan, saya bilang, ketika tidak ada damai sejahtera, bahkan mungkin caci maki setiap hari buat anak-anak, bla bla bla. Memang suami saya bukan tipe yang enteng tangan atau KDRT, tidak. Ya. Tapi secara fisik, secara mental, Ya. dia membuat jatuh Ya. terhadap istri dan anak-anak. Betul. Perbuatannya dia itu, apa yang dia lakukan itu menghancurkan istri dan anak-anak. Yes. Dampaknya, betul. betul dia tidak KDRT, betul. Tetapi kan dengan cara pemanggilan arwah seperti itu, okultisme seperti itu secara nggak langsung ya membawa kutuk ke dalam rumah. Yes, kami rasakan itu. Ya. Sampai di titik, karena memang saya sepakat dengan anak-anak waktu itu kan sudah SMA kan, Ya. jadi sudah bisa diajak bicara. Jadi kamu mau bagaimana dengan situasi yang seperti ini? Ya. Dan puji Tuhannya saya tuh seperti teman gitu dengan anak-anak, Pastor. Ya. Jadi mereka bisa diajak nyambung untuk bicara kan. Ya. Jadi mereka katakan, ya udah Mami kalau mau tinggalin, ayo kita pergi. Oh. Akhirnya kami putuskan seperti itu. Jadi dari anak juga udah apa ya? Ya udah ngerti lah ya bahwa ini tuh udah nggak bener. Betul, Pastor. Jadi keputusan pada waktu itu adalah meninggalkan suami. Meninggalkan. Oke. Dan itu tidak gampang, karena apapun saya yakin rencana Tuhan itu tahu pasti. Even saya harus meninggalkan suami, kemudian hidup yang dalam keadaan ketidakpastian. Ya. Tapi saya berani ambil keputusan, saya harus keluar dari rumah ini. Saya yakin iblis tidak suka juga dengan rencana Tuhan yang akan dilakukan dalam hidup saya dan anak-anak saya. Si suami berusaha menghalangi, berusaha menahan. Oh, tahu dia. Tahu bahwa saya akan pergi, dan sudah nggak nyaman itu dia tahu. Tapi yang pasti saya rasa itu bukan perbuatan suami, yang memang roh jahat yang memang mengikat bahwa jangan sampai rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya dan anak saya. Karena puji Tuhan anak saya dua-dua pendeta, Pastor. Oh. Yes. Itu rencana Tuhan yang indah, yang mungkin pada saat itu kalau saya tidak pergi nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi, Pastor. Oke. Jadi waktu memutuskan keluar dari rumah, artinya ini benar-benar keputusan besar. Yes. Karena Mbak Leoni tidak bekerja pada saat itu kan? Tidak. Keluar dengan membawa 3 orang anak. 2 dulu. 2. Karena yang kecil itu, yang tadi itu, Iya. yang kecil itu dikatakan bahwa Yang nganter waktu mau jangan. podcast ya? Ya, Iya. betul. Ya, sekali kamu bawa yang 2 silakan. Rupanya memang dengan yang 2 ini suami itu ada kepahitan seperti ya sudah ada perang batin lah dengan 2 anak itu, ya mungkin ketidaknyamanan karena mereka dekat dengan saya 2 itu. Yang bontot ini agak netral karena masih kecil posisinya begitu, kelas 5 SD. Yang bontot ini kelas 5 SD. Jadi tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Kalau kamu bawa, saya nggak akan kasih uang sepeser pun. Dalam hati saya silahkan aja. Tapi ternyata daripada saya melawan dan ujungnya ribut, saya tinggalkan waktu itu, Pastor. Akhirnya di ini yang berat, dengan rasa yang berat, akhirnya kami putuskan anak saya yang kecil ditaruh di panti asuhan. Oh, bukan Iya. itu bapaknya? Bukan, karena supaya saya bebas membesuk, menengok gitu kan. Kalau kamu pergi silahkan, dibilang seperti itu kan. Iya. Tapi yang kecil ini taruh tempat yang netral. Kalau tidak boleh ikut saya keberatan juga kalau diikuti dia, karena takut dicekokin hal-hal yang aneh lagi toh. Benar. Seperti minum air kembang lah, minum air apalah itu, selalu dicekokin, mandilah air apa. Dan si anak itu juga sering dibawa. Ternyata semenjak nggak ada saya, dia pernah juga diajak papanya ke tempat hal yang seperti itu. Aduh. Udah kacau, makanya Pastor, saya putuskan, akhirnya saya putuskan untuk keluar dari rumah membawa 2 orang anak, dengan tidak memiliki pekerjaan, dengan tidak mempunyai uang, katakanlah waktu itu. Karena jujur saya juga punya prinsip bahwa saya ketika menikah, saya nggak mau ngerepotin keluarga, ngerepotin kakak, adik, meskipun mereka punya, tapi ada lah, nggak mungkin susah-susah amat, tapi pasti mau bantu. Hanya saya katakan nggak. Ini adalah pilihan saya. Saya yang harus tanggung jawab terhadap pilihan saya sendiri. Itu prinsipnya. Let's say saya pergi. Waktu itu mereka kelas 2 SMA, kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA. Di Tarakanita. Saya koskan mereka. Saya sudah
Pertama keluar dari rumah sebenarnya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Pasti kalau logika manusia yang jalan adalah gimana saya hidup besok, gimana saya makan besok. Akhirnya saya kontrak satu tempat kamar, mungkin satu kamar pastor itulah, tidur bertiga. Dengan anak-anak yang saya sekolahkan, cari kosan yang dekat dengan sekolahan mereka. Supaya memudahkan untuk transportasi dan lain-lain kan. Di situ saya sudah benar-benar mulai berjuang dan saya katakan Tuhan, ini start dari perjuangan saya. Saya sudah mulai yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya, meskipun saya nggak punya pegangan apapun saat itu. Jujur hanya mungkin baju satu koper yang saya bawa dengan anak-anak. Udah. Tapi di depan saya bebannya sudah nampak, Pastor. Sebab itu kan sudah ada beban sekolah, sudah ada beban hidup, sudah ada beban kos-kosan yang harus saya tanggung gitu kan. Saya merenung bahkan banyak sih pertolongan dari teman yang tidak saya minta tapi ada support itu. Sampai saya pernah apply visa ke Amerika, saya udah keluarkan biaya ternyata di reject, nggak bisa. Saya sudah nekat waktu itu mau pergi ke Amerika untuk jadi TKI karena saya pikirkan itu satu-satunya jalan untuk mensupport anakku. Ternyata Tuhan nggak izinkan. Saya kembali down, tapi benar-benar itu mungkin 2 malam. Saya menangis, saya seperti protes dan kecewa terhadap Tuhan. Wah, Tuhan maunya apa sih? Saya mau kerja loh Tuhan buat support anak saya. Saya juga meninggalkan suami saya, tidak mau melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Saya bilang, kalau memang saya nakal, mungkin saya waktu itu masih muda, saya bisa aja cari pacar lagi, cari suami lagi misalnya. Tapi itu tidak saya lakukan, karena saya yakin Tuhan mau tolong saya. Tapi saya nggak tahu kapan, Pastor. Hanya Tuhan mau saya setia dengan prosesnya, setia dengan kejadian atau hal-hal yang memang Tuhan taruh saat ini. Yang Tuhan taruh saat itu kan di mata saya kesulitan semua, Pastor. Bayangan saya gimana Tuhan, nggak pernah Tuhan jawab. Begitu saya dengan pola pikir manusia saya sendiri yang apply visa, saya pikir dengan harapan gaji 25 juta waktu itu ditawarin kan, ternyata enggak deal kan. Akhirnya saya gagal dan saya mulai kembali ke Tuhan bahwa percuma saya nangis-nangis tiap hari, percuma saya lakukan hal yang useless buat Tuhan. Lebih baik saya berdoa, begitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu ibu rohani yang membawa saya memperkenalkan kepada doa puasa Esther. 3 hari 3 malam. Punya Abraham Supit. Itu sering kali saya lakukan, Pastor. 3 hari 3 saya malam. menanti mujizat Tuhan, nggak makan, nggak minum. Itu sudah biasa buat saya untuk melakukan hal itu. Tapi di situ saya merasa inilah perihnya mengikut Tuhan. Dan Tuhan janjikan bagi siapapun yang setia, Tuhan akan melipat gandakan berkat yang Tuhan memang sudah sediakan buat setiap kita. Mungkin ada 2 tahun, 3 tahun saya aktif itu, Pastor. Waktu itu masih Abraham Supit masih di sana di Rahmat Immanuel kan ya. Itu dia ada di puncak. Nah, bahkan anak-anak saya pun memang satu pesan lagi mungkin ya buat kita semua, bahwa memiliki anak yang takut Tuhan itu adalah harta yang luar biasa. Harta yang sempurna lebih dari apapun. Ya, memiliki anak yang takut Tuhan. Karena dari situ saya mendidik anak-anak saya supaya benar-benar mengikut Tuhan. Kamu lihat loh, mami hidupnya seperti ini. Ayo jangan sampai seperti mami lagi. Saya katakan ke mereka. Dan mereka taat. Mereka berjuang, mereka fight. Bahkan waktu itu mereka masih sering ke gereja Tiberias kalau nggak salah ya. Pulang jam 11 malam. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik kopaja waktu itu. Dan di waktu itu banyak sekali kejahatan daerah Blok M, Pastor. Kejahatan yang copet lah, yang bawa silet tuh banyak. Dan mereka pernah mengalami hal yang kayak gitu. Karena anak saya pernah disilet waktu mau pergi sekolah di daerah Blok M. Apa tasnya? Atas, waktu itu masih atas ya. Anak yang kedua pernah disilet ya sampai dijahit lah segala, tapi untung terus berlari sampai selamat. Itu masih rawan banget kesehatan. Tapi di situ saya tahu, Pastor, saya nggak ada di samping mereka. Saya bekerja di luaran cari uang untuk membiayai mereka. Waktu itu saya buka ada kantinan lah ya, kayak rumah makan itu saya buka memang untuk support mereka. Tapi saya tidak bisa mengawal mereka, makanya mereka semua di handle sendiri gitu ya, sampai pergi apa dan lain itu serba sendiri. Sedih, memang sedih. Tapi itulah perjuangan. Yaitu di titik yang akhirnya mereka tuh benar-benar hidup tuh seperti memang menyerahkan kepada Tuhan.
supaya tetap dijaga, tetap dilindungi kan. Nah, endingnya waktu itu kan yang 2 itu kan saya bawa kos itu kan. Itu udah hampir lulus. Udah hampir lulus ya? Ya, yang ini berarti Mbak Leoni berhasil ya menyekolahkan, menghidupi. Yes. Pontang-panting ini kerja ya. Itu setiap semester itu saya dipanggil kepala sekolah, Pastor. Dipanggil kepala sekolah nih. Sekolah. Dan anak saya udah sangat terbiasanya, Mami harus menghadap dulu kalau mau lihat rapot. Itu selalu, Pastor. Dan itu bukan hal aneh, tapi saya pikir itu perjuangan. Itu perjuangan yang harus kita lakukan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat berkas yang Tuhan sudah siapkan. Gitu saja. Dan itu mereka imani, Pastor. Anak-anak saya imani. Akhirnya singkat cerita, kelas yang tadi di panti asuhan itu, Pastor. Itu kan tadinya saya ke kos dengan 2 orang anak itu kan. Mereka saya koskan. Akhirnya saya ambil. Saya ambil itu, tapi sudah diambil papanya katanya. Saya colong dari rumahnya lewat jendela. Ya, lewat jendela saya bawa kabur. Dan itu nggak tahu kami tinggal di mana, nggak tahu. Mereka saya jemput. Anak saya yang kecil itu saya jemput. Saya bawa. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan Mbak Leoni untuk ngambil? Kepikiran terus. Jangan sampai dicekokin. Takutnya saya ditumbalin. Itu yang saya kepikiran. Ditumbalkan. Karena memang itu tiap hari pesta itu minuman ramuan itu pasti ada terus. Oh iya benar. Akhirnya saya putuskan dengan 2 orang ini, saya culik itu anak saya yang lompat lewat jendela, saya bawa kabur dan tidak tahu papanya tahu di mana kami tinggal. Entah berusaha nyari, entah enggak. Disitulah awalnya kami sudah tidak pernah berhubungan lagi. Nggak ada kontak sama sekali. Lost kontak lah ini ya. Lost kontak, betul. Mbak Leoni ganti nomor atau memang? Ganti nomor sepertinya, ganti nomor. Ya, saya ganti nomor. Terus sometimes sih waktu itu mungkin sekitar 3 tahun kemudian, pas anak-anak mulai udah lulus ya, itu ada sih kontak-kontak apa, pernah ketemu juga, tapi juga tidak terfollow up karena saya punya prinsip, saya sudah tegaskan bahwa kalau kamu masih dengan manusia yang lama saya tidak pernah akan kembali. Saya katakan seperti itu. Benar. Bangun manusia barumu dan hidup dengan Tuhan, saya katakan seperti itu. Tapi rupanya karena masih dengan kenyamanannya dia memilih untuk tidak mau kembali, bahkan juga hidup sendiri dengan melakukan aktivitas yang seperti itu. Ritual setiap hari. Wah, artinya dengan hidup sendiri berarti ya. Hidup Bapak sendiri. Pada saat itu ya. Wah, berani banget. Ya mungkin temennya udah banyak dia, iblis. Udah. Pasti karena sudah panggil-panggil kan. Artinya sudah menjadi teman. Wow. Oke, udah nyaman ya, udah nyaman, betul, sudah nyaman. Wow. Ini keputusan yang tepat mengambil si kecil. Yes, keputusan tepat. Karena dalam okultisme itu ada tumbal. Iya ya, pasti ya. Ya, ada tumbal dalam keluarga. Kadang-kadang anak jadi idiot, mohon maaf ya, gitu ya. Kadang-kadang bisa sakit-sakitan, mati muda. Ada tumbal. Jadi meminta jasa kepada setan itu nggak gratis. Betul, pasti ada imbalannya ya. Nggak gratis. Setan itu menghancurkan. Dia itu pembunuh, pembinasa. Yes. Jadi jangan undang dia masuk ke dalam hidup kita, rusak kita, rusak keluarga. Baik, Mbak Leoni, beban nambah berarti karena 3 orang anak ini sekarang. Betul, betul sekali. Beban nambah. Pekerjaan enggak tetap ya pada saat itu ya. Apa yang bisa dikerjakan ya pada saat itu ya. Saya pernah jadi salon panggilan, pernah jadi tukang cat, tukang facial, tukang kerembat panggil ke rumah-rumah. Sudah saya lakukan. Iya. Wow. Karena ini 3 orang anak nih sekarang 3 orang anak. Beban makin berat. Yes, betul. Masalahnya sekolah semua nih. Sekolah semua. SPP harus bayar. Terus, betul. Jadi bukan cuma sekedar memberi mereka makan, tapi sekolah. Jajan. Jajan, betul. Wow, ini sempat hampir menyerah nggak? Ada nggak titik di mana capek, udah pengen akhiri hidup atau ya? Pernah kepikiran karena tapi nggak ekstrim seperti yang minum baygon nggak ya. Saya tuh minum kalau nggak salah apa sih obat untuk anti nafasin apa ya? Obat-obat warung lah ya? Iya, obat warung. Saya mikun kalau nggak salah 6 kalau nggak salah saya minum tuh. Tapi kagak enak banget pesta rasanya. Jadi jangan-jangan begini nih mau mati rasanya. Saya bilang saya udah nggak lagi sih, nggak lagi karena maksudnya tuh berarti ini bisa dikatakan percobaan lah ya. Percobaan. Maunya mungkin tujuannya mau
menenangkan kali ya, memenangkan, tapi bukan untuk membunuh diri, tapi biar tenang lah gitu. Tapi ternyata tidak didapatkan. Saya rasa begitu juga dengan di luaran sana, orang yang mungkin mencari kedamaian, mencari ketenangan dengan caranya sendiri, itu nggak akan didapat. Sampai saya putuskan, Tuhan, saya mau tetap bertahan. Apapun itu Tuhan yang Tuhan kasih. Makanya saya sering ajak anak-anak saya ketika liburan itu, mereka juga ikut ke doa puasa Esther, dan mereka sangat terbangun rohaninya. Begitu selesai kuliah yang pertama, dia juga sekolah STT. Ini kan kuliah ya, sampai kuliah. Dan yang lebih amazingnya, Pastor, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, anak saya yang nomor 2 lulusan Shanghai. Artinya luar negeri. Yes. Artinya dari mana? Saya nggak pernah kepikiran duit dari mana, karena saya nggak punya uang. Tapi ada satu memang gereja yang topang. Gereja anak saya bertumbuh, sekarang dia melayani di situ. Nopang lah di Topang ya. Tapi juga tetap berjuang lah. Artinya gini ya, gereja pasti akan memberikan akses siapapun yang mau ya. Dan untungnya anak saya juga mau dibentuk. Dia akhirnya apply beasiswa dari China, juga apply beasiswa dari Indo juga dapat. Akhirnya hiduplah sampai selesai. Puji Tuhan. Yang pertama STT ya? Yang pertama STT ya, yang pertama. Kok bisa terpanggil sekolah STT? Ya, tadinya sih enggak ya. Mungkin karena balik lagi apa ya, yang sudah dilihat bahwa mama saya berjuang. Mama saya selalu menekankan bahwa hiduplah takut Tuhan, berpeganglah terus kepada Tuhan. Makanya dia ya mau cari apa lagi? Seperti itu. Sampai waktu itu juga dia putuskan, nggak mau nikah, aku mau jadi pelayan aja, katanya, mau melayani Tuhan aja. Tapi memang seperti Pastor bilang bahwa kalau Tuhan suruh nikah, kalau enggak ya enggak. Akhirnya juga menikah juga. Tapi hamba menjadi pendeta ya? Dua-duanya pendeta. Suaminya juga sekarang evangelis juga suaminya. Anak kedua juga pendeta ya? Anak kedua iya. Berarti lulusan dari Shanghai STT juga berarti? STT-nya baru ngambil kemarin-kemarin sih, belum lama. Cuman sudah menjadi evangelisnya sudah 3 tahunan udah. Setelah menikah sih, setelah menikah. Gitu. Wah ini perjuangan sekali nih Mbak Leonie menghidupi 3 orang anak, bisa kuliah. Ya. Dan ternyata kebaikan Tuhan tuh nggak hanya sampai di situ, Pastor. Tuhan tuntun hari demi hari, bulan demi bulan. Kesulitan pasti ada. Kayak saya juga pernah usaha ditipu. Seperti berdagang juga tidak dibayar, itu sering dilakukan. Bahkan saya juga sampai ke titik 0 lagi pernah juga pada saat itu. Waktu itu anak-anak juga sudah kuliah di luar juga. Yang satu waktu itu masih kuliah STT, yang satu kan bedanya hanya setahun itu ya, setahun lebih lah. Jadi ya satu kuliah juga. Makanya waktu SMA-nya pun yang satu kelas 2, yang satu kelas 1, yang satu kelas 3, yang satu kelas 2. Jadi benar-benar memang tahun ini bayar menyiapkan untuk kuliah, tahun ini untuk menyiapkan persiapan mereka yang berikutnya. Dan itu saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah punya pekerjaan tetap, saya nggak pernah punya usaha yang tetap. Itu semua karena Tuhan yang lakukan. Dan itu saya benar-benar bukan hanya dipanggil, tapi saya benar-benar menjadi anak pilihan Tuhan, Pastor. Dan berarti total berapa tahun nih meninggalkan suami? Dari 2008 lah ya. 2008 sampai sekarang berarti sudah sekitar 16 ya. Lama yuk. Yes. Tidak bercerai kan? Tidak bercerai. Karena memang dalam pernikahan Kristen nggak boleh bercerai. Yes. Pernah kepikiran sih. Sampai saya tanya, mungkin ada 4, 5, 6 pastor yang saya tanya, Pastor boleh nggak sih menikah lagi kalau suami saya kondisinya begini, betul. Dan memang selama saya meninggalkan dia, tidak seperak pun suami saya support. Sama sekali, 0. Itu benar-benar murni pertolongan Tuhan. Kasar bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu yang saya lakukan bersama Tuhan. Tapi Tuhan tahu semuanya. Karena saya menikmati prosesnya, Pastor. Saya menikmati sekali ketika Tuhan memproses saya, membawa ke satu titik yang sangat tidak nyaman. Ketika saya ada dalam posisi sekarang, bahkan saya rindu, Pastor. Saya sangat rindu. Tuhan itu kembalikan saya yang seperti dulu loh, Tuhan. Yang saya nangis-nangis di kaki Tuhan, yang saya berbanjiran air mata. Tapi Tuhan gak lakukan itu sekarang. Tapi berbeda, maksudnya bukan Tuhan gak kasih masalah, kasih. Hanya cara menghadapinya, saya dulu bukan bayi rohani lagi. Tapi saya sekarang karena Tuhan bentuk, saya sudah menjadi dewasa rohani. Menangis-nangis tetap di kaki Tuhan ya. Masalah gak mungkin selesai selama kita hidup toh.
Jadi tetap ada. Hanya saya rindu masa-masa mungkin yang disebut dengan cinta mula-mula ya, Pastor ya. Ya. Dimana kita tuh dibentuk Tuhan, tapi kita tidak berontak. Tapi Nyaman. kita menyerah, betul. Iya. Nyaman. Berserah. Karena benar. memang lagi cinta mula-mula banget. Lagi sayang-sayangnya sama Tuhan. Sayangnya sama Tuhan. Sampai saya rindu banget, Pastor, dibawa ke hal yang seperti itu. Benar-benar saya minta. Pernah satu hari saya minta, Tuhan bawa dong. Ketemu masalah, Pastor. Beneran Tuhan kasih, saya bilang. Gak nyaman ternyata. Gak nyaman ternyata ya. Tapi akhirnya balik lagi. Percayalah bahwa Tuhan itu gak pernah salah membawa kita. Dan Tuhan bertanggung jawab ketika kita sudah mengambil satu keputusan. Dan keputusan itu kita bawa dalam Tuhan. Tuhan gak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti kasih solusi, Tuhan pasti guide kita terus, Tuhan kasih memberikan jalan keluar kepada kita, pasti. Wow. Aduh, Bapak Ibu teman-teman semuanya, dengarkan baik-baik. Dalam pernikahan Kristen nggak bisa bercerai, nggak bisa. Kalau terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa, lakukan seperti apa yang Mbak Leonie lakukan. Kabur dari rumah, tinggalkan suami. Jangan ada di dalam. Mati kau. Kita dikasih akal oleh Tuhan, kita dikasih pikiran oleh Tuhan. Dalam pernikahan Kristen nggak boleh cerai. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau terjadi KDRT, okultisme seperti yang terjadi dalam keluarga Mbak Leonie? Kabur, berpisah, dan garis bawahi sementara. Dan setelah anak mulai artinya tuh mulai bisa mandiri, ya. Apa yang Mbak Leonie lakukan selanjutnya? Planning apa yang Tuhan berikan kepada Mbak Leonie? Ini sebenarnya belum berhenti, Pastor ya. Anak-anak kan sudah gede kan, udah pada menikah gitu ya. Sementara kehidupan suami saya, kalau saya pantau tuh, even saya jarang, nggak pernah ketemu hampir ya, bahkannya itu masih begitu-gitu aja. Artinya tahu ya kondisinya ya? Tahu. Berarti belasan tahun ditinggal nggak berubah malah? Nggak berubah, betul. Jangan-jangan dia jadi paranormal ya nih sekarang nih? Betul sekali yang Pastor bilang. Betul sekali yang Pastor bilang. Gitu. Tidak dipantau, tidak apa, malah menjadi paranormal. Dan itu sebenarnya kita taunya itu baru-baru ini, Pastor. Baru-baru ini dari 2025 ini, pada saat itu saya pas ulang tahun, saya kebetulan punya satu komunitas doa dengan Pastor Ana yang selalu guide kita di komunitas kita itu. Saya punya keluhan GERD, kemudian juga ada sakit lutut, saya di pinggang sebelah kanan saya juga bermasalah gitu kan. Itu udah lumayan lama, mungkin setahun 2 tahun itu ya. Setiap kita mungkin kelihatan kasat mata depan manusia itu tidak memiliki kekecewaan, tidak memiliki luka, tidak memiliki sakit hati, baik itu terhadap mungkin pasangan kita, terhadap anak kita ataupun orang tua, mertua mungkin. Tapi hati-hati teman-teman, ternyata di alam bawah sadar kita itu masih ada. Dan itu terbukti. Saya sakit, saya bilang ke Pastor Ana, Pastor, saya sakit, terus beliau bilang, kamu harus melepaskan pengampunan, kamu masih ada kepahitan. Tapi karena saya terima dan saya memang mau sembuh, saya memang minta doain sembuh kan saat itu kan. Saya bilang, saya manifestasi, saya katakan, saya mengampuni suami saya segala hal-hal buruk yang diperkatakan terhadap saya. Dulu Peter, saya ingat banget, kalau dia maki-maki saya tuh pelacur lah, lontel lah, kebun binatang keluar semualah. Itu sudah bahasa hari-hari ketika dalam ketidaknyamanan lingkaran itu ya. Jadi mungkin yang masih terekam ya, bahwa saya juga disumpahin tidak akan berkah, tidak akan jadi apa-apa, lu bakal jadi gembel, bakal jadi pelacur apa, itu saya katakan segala sesuatu yang pokoknya bukan berasal daripada Tuhan, aku patahkan dalam nama Yesus, tidak akan terjadi. Bahkan Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat, saya katakan. Dan itu terbukti, Pastor. Apa yang dia ucapkan tidak yang terbukti, bahkan kebalikannya. Wow. Kami hidup diberkati dengan anak-anakku, istilah kasihnya kan. Bahkan dia yang mengutuk kita, malah katakanlah menjadi yang tidak diinginkan manusia lah. Apa yang terjadi, Mbak Leonie? Parah sih. Endingnya itu ya setelah kita tahu ya bahwa
waktu saya habis pelepasan pester anak pengampunan itu kan, Pester ya. Saya karena pasti ada kepahitan ya. Iya, ada luka Pester, ya. tanpa saya sadarin. Tanpa sadar ya. Masih membekas lah di alam bawah sadar saya tuh. Maka saya katakan saya lepaskan pengampunan, saya mengampuni, saya mengasihi suamiku. Saya bilang kan, meskipun secara aktualnya saya nggak pernah loh menjelekan suami depan anak-anak. Jangan benci, jangan sayangi papi, jangan, tidak pernah. Biarkan berjalan dengan sendirinya karena anak-anak juga punya rasa, punya ini hati sendiri tuh. Nah akhirnya setelah didoakan itu benar-benar puji Tuhan saya sembuh. Puji Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, ketika kita mau merubah salah satu dari anggota keluarga kita itu artinya tuh kita dulu yang harus pulih, kita dulu yang harus sembuh, baru sekitar kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mertua kita, tuh akan dipulihkan juga. Dan itu terbukti sama saya, Pester. Karena begitu saat itu saya sembuh, seminggu kemudian anak buahnya suami telepon, ya Bu, ini bukan ke saya sebenarnya, kan mereka tidak punya kontak saya. Mereka punya nomor kontaknya adik ipar saya. Ya, di BSD. Kemudian mereka katakan bahwa ini kokohnya gitu kan, dibilang ini udah begini-begini kondisinya, katanya udah mengkhawatirkan. Artinya memang jiwanya sudah kena, kalau mereka bilang sih, kena dengan keliling-keliling di kompleksnya itu, bawa-bawa golok seperti itu, Pastor. Iya, sudah bawa-bawa golok di kompleks. Di kompleks. Ya mungkin karena dia menjabat sebagai paranormal, maksudnya mungkin melindungi kompleks itu katanya dari aura-aura jahat. Karena sambil bawa-bawa golok gitu. Iya, menurut tetangga-tetangganya gue sering lemparin sesuatu ke atas, pergi katanya, pergi di atas itu. Katanya ada yang ganggu di rumahnya dia itu. Orang kompleks juga tahu itu. Nah, mereka adik ipar saya 2 orang dapat kabar itu, kemudian mereka hubungin saya, Kak ini gimana katanya. Si Koko ini udah gini-gini gitu kan, kondisinya udah mengkhawatirkan. Karena saya juga dalam hati kan memang tidak ada unsur mau membuang, tidak ada rasa untuk menceraikan, ya kan? Tidak ada rasa untuk tidak mengampuni. Ya saya katakan, ayo kita rangkul kembali, ayo kita pertobatkan, kita rebut dari tangan si jahat iblis, saya bilang. Ayo. Wah, akhirnya Mbak Leoni pulang nih ke rumah? Bukan. Dia tetap tinggal di Bogor kan, suami di Bogor, saya tetap di Jakarta, adik saya di BSD. Kami sepakat pergi mengunjungi suami saya. Waktu itu pergi mengunjungi suami saya. Ini akhirnya ketemu nih setelah belasan tahun. Belum ketemu juga, Pastor. Kayaknya saya belum berani maju, jujur aja. Itu masih dengan aura mistisnya yang panas. Ini cewek semua, ada ipar saya cewek sama anak saya yang tadi itu cewek, bertiga berempat jatuhnya, satu mobil kita jalan ke sana itu karena memang berniat mau merebut suami saya itu, karena dari tangan, anggap aja memang lagi menjadi tawanan si jahat iblis kan, Pester. Saya datang mungkin sekitar jam 4 sampai sana. Saya sudah calling nih karena memang kondisinya seperti itu, asumsi kita sebagai keluarga dia sudah menjadi gila. Kalau orang normal kan nggak mungkin keliling komplek bawa golok seperti itu kan. Meskipun dengan alasan, saya mau melindungi kompleks ini dari kejahatan musuh apa bla bla bla, tapi asumsi kita mengatakan bahwa ini sudah terganggu. Seperti itu asumsi keluarga. Makanya sebelum kami pergi ke Bogor, kami sudah calling nih rumah sakit terdekat, rumah sakit jiwa terdekat. Kemudian saya panggil, saya hubungin ke Kana. Kana itu ada di, kalau nggak salah Gunung Salak, masih ke sana lagi. Apa itu? Karena itu rehab, tapi dia juga ada dokter psikiaternya juga di sana. Ada psikiaternya untuk mendampingi pasien lah, katakanlah ya. Saya telepon ke sana. Saya udah sampai kan di kompleks suami, tapi saya belum ketemu nih karena masih takut mau gimana belum bisa. Nah, saya telepon dengan pihak rehab karena dia membawa 3 orang petugas. 3 orang petugas ya kalau nggak salah ya. 3 orang petugas untuk datang ke komplek, datang untuk eksekusi suami, ceritanya dibawa dengan paksa tadinya. Karena saya punya prinsip dengan keluarga, udah harus selamatkan aja ini, jangan ada di lingkaran kuasa gelapnya. Udah bener ya kan, saya mau rebut ceritanya. Dan itu jam 4 sore itu hujan, gerimis sudah mulai kan jam 4 udah menuju jam 5 baru si kanannya datang, si petugas kana itu 3 orang kalau nggak salah, 3 orang. Itu saya tetap di mobil, saya cuman saya berdoa. Yang turun untuk menemui suami adalah
anak saya dengan adik ipar saya 2. Yang perempuan itu. Ternyata negosiasi nggak mempan, galak tuh masih Pastor. Mau ngapain lo kesini? Bla bla bla. Mau ngapain katanya? Jangan ganggu-ganggu gini-gini pokoknya. Ya pokoknya masih aura dalam ininya dia, dunianya dia. Bahkan yang 3 orang petugas dari Kana pun tidak berhasil membawa. Yes. Bukan karena badannya kuat gagah, tapi karena auranya mungkin yang tidak menjadikan ngikut atau luluh si ininya, si pasiennya, si suami saya kan. Akhirnya nyerah tuh. Bu, saya nyerah kata pimpinannya. Udahlah, kembalikan saya. Nyerah, nggak dibawa. Saya tetap bertahan di situ, Pastor, di komplek itu. Tidak nongol, saya masih di mobil. Dan adik-adik saya sama anak saya mundur balik lagi ke mobil. Ini gimana, Kak? Gimana kata adik saya kan, kata anak saya juga. Akhirnya si petugas Kana putuskan pulang ke markas mereka. Saya sebenarnya waktu itu udah hampir putus asa. Dalam arti kata, saya minta dukungan doa. Pastor Ana waktu itu belum nyambung. Saya telepon, Pastor tolong doakan mau gini-gini gitu kan. Nggak nyambung. Saya punya ide akhirnya. Ya udah, kita diskusi lagi. Kita telepon rumah sakit jiwa di Geraha Dharma kalau nggak salah ya, BSD. Nyambung akhirnya Pastor. Nyambung. Oke Bu, saya kirimkan ya 1 jam lagi kemungkinan baru sampai sana gitu kan. Saat itu udah sekitar jam 7 malam. Akhirnya diputuskan mereka bawa 4 orang petugas dari rumah sakit jiwa Kana itu. Nah kami tetap stay di mobil kan, nggak melakukan apa, cuma bisanya doa harus gimana. Udah hampir hopeless Pastor, karena udah nggak mempan kan, udah nggak mempan dibawa. Apakah memang tetap harus begini kondisi suamiku? Saya bilang ke Tuhan, saya pingin lo nyelamatin jiwa suamiku Tuhan, jangan terikat dalam dunia kuasa gelap tersebut. Karena satu hari anak saya yang pertama juga pernah dapat penglihatan bahwa papinya itu ada dalam satu lingkaran, kayak dibelenggu. Dia pingin keluar tapi nggak bisa. Itu mungkin bahasa dari Tuhan atau tanda dari Tuhan bahwa memang orang ini perlu direbut. Kan ada yang bilang, kita mungkin bilang, kalau orang 1000 manusia mendoakan, ketika orang itu belum mau berubah, maka tidak akan terjadi apapun. Betul nggak? Mungkin memang betul suami saya belum mau dipulihkan gitu ya. Tapi mengingat kembali kepada penglihatan anakku bahwa papinya itu ada dalam satu lingkaran di mana dia nggak bisa berkutik seperti dibelenggu, mau keluar nggak bisa. Nah berbasic dari itu juga, maka kami tetap maju, adik-adik. Tetap maju, ayo kita maju. Nah, kita cari pikir lagi, akhirnya panggil 4 petugas yang dari rumah sakit jiwa Geraha itu. Mereka nyampe mungkin masih 1 jaman lagi, apa 1 jam setengah lah ya. Belum terkondisi macet. Ya mungkin bisa jam 9 malam baru nyampe. Mbak Leoni tetap posisi di situ karena menunggu jemputan itu datang kan. Kami tetap berharap dan berdoa bahwa kami bisa eksekusi suamiku, bisa bawa dan menangkan jiwanya saat ini. Kami tetap punya keyakinan itu. Nah, karena hujan, gerimis, renyai, namanya di komplek Bogor, ujung atas kan jalan juga masih berliku gitu kan, sepi pula kompleknya. Kebetulan itu ada aja ya jalan Tuhan memang. Mungkin kalau bensin saya nggak habis, saya nggak turun lagi ke bawah. Di tengah jalan waktu pergi, saya mau beli bensin tapi nggak sempat, kayaknya nanti kemalaman gitu ya. Pikirnya nanti di sananya. Ternyata Tuhan memang nyuruhnya waktu itu beli yang sekitar jam 7-an lah, untuk supaya saya turun lagi ke bawah di keluar komplek untuk cari bensin. Di saat saya beli bensin, saya mampir di kopi, saya baru bisa tersambung dengan Pastor Ana. Saya minta dukungan doa lagi, Pastor tolong doakan, saya lagi mau doa peperangan gitu ya, karena sebelumnya juga memang sudah berdoa juga kan, mau rebut itu kan. Nah dalam doanya itu saya hanya tanya, ini harus sekarang atau kapan sih, atau nggak sekarang ya Pastor? Saya bilang kan merebutnya sekarang, dia katakan sekarang rebut. Karena dipikir mungkin udah tanggung kan, kita udah berbasah-basah, udah setengah basah ya, kalau kita mau pulang tanpa hasil, itu kan. Akhirnya kita putuskan, kita berdoa lagi, menjadi kekuatan yang ekstra lagi setelah kami berdoa. Pastor Ana katakan, 1 orang kalian memiliki 1000 malaikat yang menolong kalian, menjaga kalian. Kita langsung kayak powerful lagi untuk memang memenangkan jiwa suami ya. Waktu itu kondisinya Pastor itu benar-benar luar biasa. Udah seperti apa sih? Seperti temannya setan. Saya ada simpen fotonya nggak ya? Itu benar-benar mukanya masih kayak muka setan. Jujur, kayak muka setan. Nah, karena kan kita kan nunggu petugas dari Geraha datang kan. Hanya kita masuk lagi ke kompleknya, itu juga belum datang. Itu masih juga gerimis. Masih gerimis, petugas belum datang. Akhirnya ternyata pas kita cek lagi ke rumahnya dia itu, suami saya sudah dibawa sama anak buahnya keluar dari situ.
Dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Intinya memang sepertinya mereka keberatan suami saya dimenangkan jiwanya. Oh, jadi Anak-anak dibawa buahnya. kabur nih ceritanya. Ya, karena mereka mengakui bahwa suami saya itu bisa memberikan mereka solusi dengan, saya kalau nggak kenal suami ibu, saya sudah jadi gembel. Saya bisa sukses katanya karena suami ibu. Ternyata menjadi seorang dukunya berhasil juga rupanya. Rupanya seperti itu, Pastor. Hanya kan nggak ketemu dong di rumahnya, nggak ada kan. Sampai nunggu petugas. Datanglah petugas geraha, ketemu jam Berarti jam 8:30 tuh. 9 malaman lah, 9 malam. Udah kan. Udah jam 9 malam sampai kita diskusi lagi, nego lagi kan informasi harusnya kan kita mau eksekusi orang kan dengan cara baik-baik dulu ya. Ya. Saya pikir tanya udah bawa suntikan aja dari sana, suntik aja, suntik pingsan gitu kan. Tapi kan takutnya berontak karena saya pikir ini bukan melawan manusia. Oke. Ini melawan kuasa gelap yang memang mengikat suami saya. Jadi saya putus, udahlah nggak usah bawa suntik-suntikan, kita doa aja. Tapi ternyata akhirnya begitu petugas datang, kita udah doa, udah bahasa roh, udah penyembahan apa segala rupa lah, Pastor. Di dalam mobil itu ya sebelum si petugas datang kan. Petugas datang akhirnya apa? Tidak melakukan apa-apa di situ, Pastor. Cuman nunggu di mobil, karena suami saya nggak mau ketemu mereka lagi. Kan sudah gontok-gontokan dengan petugas yang pertama kan. Jadi seolah-olah kayak mau dipaksa dibawa kemana, udah antisipasi dulu. Gitu. Akhirnya petugas dari rumah sakit jiwa itu stay di mobil berempat. Yang turun untuk menemui adalah anak saya yang bontot tadi sama 2 orang adik saya. Tapi di dalam rumah itu sudah ada anak buah semua ya? Anak buah udah 4 orang. Udah 4 orang. Dan kami pun tidak berani masuk. Auranya sudah begitu, ya scary lah. Dia tidak ada aura Tuhan sama sekali pokoknya di dalam rumahnya. Mereka di luar, saya di mobil, saya bersekutu, saya berdoa, Tuhan tolong. Karena waktu itu kan suami saya jujur kepahitannya sebenarnya masih ke saya. Anak-anak mungkin tidak seberapanya lah, karena kan dianggap saya tuh ya pembawa sial lah, mungkin apalah itulah ya. Istri nggak hoki lah, anggap aja seperti itu kan. Jadi mungkin dia sebenarnya fokusnya ke saya. Gitu. Jadi saya nggak berani nongol dulu. Saya cuma topang mereka si bertiga ini. Nah, akhirnya mereka menemui ke suami saya. Alot, Pastor, sangat alot. Karena begitu dilihat pun langsung matanya kepada 2 orang adik dan anak saya. Mau ngapain kamu kesini? Jangan macam-macam. Udah aneh, udah intimidasi terus. Mereka takut. Mereka namanya perempuan ya, pasti udah rasa. Dan itu jam berapa? Itu nego dari jam 9, Pastor, sampai jam 11 malam masih terus, masih alot. Karena sebelum kita nego itu, suami saya waktu dibawa orang itu nggak ada di rumahnya, itu kita sempat mau disasarin, nggak mau diskusi di situ. Di rumah itu nanti kayaknya di tempat sarangnya atau apalah, di tempat ada perkumpulannya lagi lah. Artinya ke markasnya mereka. Saya sudah ngikutin mereka. Akhirnya tuntun mobil kami, mereka naik motor, akhirnya dibawa ke tempat yang kita udah nggak damai sejahtera. Akhirnya kita cut, anak saya yang lantang bilang, Om, maaf saya tidak mau ketemu papi di sana. Itu suami saya masih disembunyiin, masih dibawa ke mereka. Saya mau ketemu papi saya di rumahnya. Oke, akhirnya untungnya menyetujui kan. Nah itu dibawa ke rumahnya itu di komplek, baru kita bisa siap-siap perang lah istilahnya kan. Akhirnya mau tuh dibawa. Itu udah kira-kira jam 10 lewat lah, 10 lewat mungkin 10 lewat 20-an. Udah ketemunya di situ. Udah Pastor udah berbagai cara berapa enggak, belum mau. Jadi tetap kekeh dengan ininya dia lah. Karena yang 4 orang ini kan memang belum mengenal Tuhan. Mereka tetap seperti memberati bahwa nggak boleh dibawa, karena mungkin mereka ada merasa terbantu lah oleh suami saya di situ kan. Banyak yang diberkati mungkin lewat jalur apa nggak tahu. Akhirnya ngomong sampai di titik anak saya tuh bukan anak yang bukan anak yang rohani loh, yang dia memang nggak kenal Tuhan seperti apa. Kalau bukan Roh Kudus yang bicara, sampai dia katakan nama kecil panggilannya itu Atus, suami saya. Atus, Tuhan mengasihi kamu. Jadi sebut nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ikutin saya, dia bilang ya. Ini udah luluh nih, udah mulai luluh kan. Akhirnya kena kan, si kena keperangkap lah, dalam arti si suami saya ini keperangkap kita yang lagi perang itu. Ikutin saya, Tuhan Yesus, saya mengaku Tuhan sebagai juru selamat saya.
Itu anak nggak tahu dari mana timbulnya, Pastor. Kalau bukan karena Tuhan yang pakai dia, nggak mungkin. Karena jujur anak kesayangannya tuh yang kecil ini. Anak kesayangan yang kecil. Karena dianggap netral ya. Iya betul. Yang dua itu kan memang udah pengikut saya lah istilahnya. Dia yang satu nih bontotnya netral. Nah, udah gitu, apa? Tuhan Yesus yang mana? Yang asli, dibilang seperti itu kan. Masih gitu. Berarti kan ada Tuhan Yesus yang lain kan. Yang Yesusan gitu kan. Akhirnya benar sebut. Dalam hitungan detik kami semua percaya bahwa dia sudah menang saat itu. Karena sudah mengaku kan dengan mulutnya bahwa Yesuslah juru selamat dia. Gitu. Akhirnya Pastor, semuanya yang si dua orang ini kan cuma nopang. Mereka tidak berani menyentuh tadinya ya. Ternyata satu hal yang saya tahu, iblis itu bisa dikalahkan oleh kasih. Mereka memeluk suami saya bertiga, bertangis-tangisan. Sampai yang 4 orang ini pun yang nggak mengenal Tuhan ikut menangis. Sampai dikatakan kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin ini bapaknya ini mau dibawa. Kalau bukan Roh Kudus. Sampai dia menangis berempat itu mengakui. Keren ya, dahsyat. Luar biasa. Dan itu kalahnya itu karena dipeluk, Pastor. Aku mengasihi engkau. Jadi itu bukan suara manusia, saya kira itu Tuhan yang katakan. Karena anak saya selalu tekankan, Atus, balik ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan itu anak nggak pernah kenal apa-apa, Pastor. Bukan anak yang rohani yang kayak mana, nggak pernah kok bisa muncul hal yang seperti itu. Kita padahal doanya coba Tuhan, ketika kami menadahkan tangan, Tuhan pasti yang turun tangan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Itu aja yang kita perkatakan. Dan saat itu juga, itu jam berapa tuh Pastor kita menangnya? Jam 12 malam. Pas tengah dan malam. itu adalah hari ulang tahun saya. Jadi saya buat dapat kado teringat tuh memenangkan jiwa suami itu, Pastor. Pas di ulang tahun jam 12 malam, Teng, baru berpelukan, mau ikut untuk dipulihkan, anggap ya. Karena kan gini ya, Pastor. Orang yang sudah terkena okultisme kan sebenarnya jiwanya tuh masih terikat. Tapi saat itu memang mungkin belum 100% itu keluar semua. Tapi paling tidak sudah tunduk dulu dengan kuasa Tuhan bahwa dia mau dibawa, berarti mau dipulihkan. Karena tujuan kita adalah memulihkan rohani dan mentalnya juga. Karena mentalnya sudah kena, Pastor. Orang kena okultisme lambat laun saya pastikan mentalnya kena. Digerogotin sama setan. Yes, betul. Karena memang tujuannya iblis itu menghancurkan, membunuh dan membinasakan, Pastor kan. Akhirnya singkat cerita, Pastor, udah kan? Apa namanya? Udah mau dibawa. Akhirnya kita baru panggil petugas untuk untuk ngikutin kita. Itu pun nggak tahu bahwa ada saya di mobil itu, di mobil petugas. Akhirnya singkat cerita saya bawa dia tuh satu mobil dengan anakku dan 2 orang adikku. Saya ikut mobil petugas. Jadi itu petugas udah dibayar, nggak ngerjain apa-apa. Cuman ngawal doang istilah kasarnya kan. Yang menang itu Tuhan, serius. Yang menang itu kuasa Tuhan yang bisa memenangkan. Singkat cerita saya bawa ke BSD, ke rumah sakit jiwa itu. Di sana juga belum ada pemulihan cerita, artinya tuh yang inilah yang secara rohani ya, baru kan mentalnya kan, mungkin baru dikasih obat-obat secara psikiater untuk memenangkan, bikin down mentalnya gitu kan, menurunkan lah supaya nggak depresi atau apa mungkin kan. Akhirnya dibawa ke sana, dapat mungkin berapa 2 minggu apa berapa hari gitu kan. Akhirnya saya pikir dia tuh normal gitu, Pastor. Sebenarnya yang sangat mengikat itu adalah kuasa gelapnya. Yang harus dilepaskan. Yes, yang harus dilepaskan itu kuasa gelapnya. Karena memang secara kedokteran pasti dinyatakan terganggu. Karena dari segi komunikasinya dan dokter segala rupa tuh dinyatakan tidak parah kok. Seperti itu. Bahkan jalan dari Bogor sampai ke Bandung dia hafal semua. Dia hafal semua. Nama-nama siapa hafal. Dan itu dia tidak tahu bahwa dia akan dikandangin ke RSJ. Bilangnya mau ketemu maminya dia. Maminya kangen pengen ketemu, seperti itu kan. Jadi berarti sempat berontak ketika nyampe di rumah sakit. Sempat mau kabur. Di mobil pun minta turun atau pura-pura kemana sempat, tapi kita nggak kasih, ntar aja sudah sampai sana. Dibilangnya seperti itu kan. Singkat cerita sampai aduh kasihan, saya ngenes ngelihatnya, Pastor. Jujur yang ngenes. Udah, karena gini ya. Setan itu kan memang menghancurkan dan membinasakan. Dia udah tidak berbentuk kayak orang lagi, Pastor. Kalau saya lihat sih mukanya waktu itu masih kayak muka setan beneran. Sampai anak saya dikirim fotonya, serem banget papi, kayak muka setan mam, dia bilang. Beneran, Pastor.
Ya karena dipenuhi roh jahat ya begitu. Ya ampun Tuhan, saya bilang. Dan itu Pastor, setelah kami sampai di sana, ya udah kita tinggal dong. Kita bereskan, bayar, bla bla, kita tinggalin. Kita sampai nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Ternyata auranya tuh masih seperti itu. Dan imbasnya kita support dengan doa 1 bulan tuh gagal. Adik-adik pada puasa juga gagal. Tapi doa jalan terus ya. Tapi masih ada aura negatifnya, kita susah doa loh Pastor. Setelah kita melawan itu. Iya. Gila sih bilang, kok pengaruhnya sedemikian hebatnya gitu kan. Kalau nggak bener-bener kita berperang ya. Ibarat orang apa sih jenderal atau apa itu, kan mau perang kan harus dengan tameng, harus dengan perisai gitu kan. Nah itu yang mungkin kita lupa lakukan kan. Perisai kita adalah firman Tuhan gitu kan, senjata kita itu yang harus kita perkatakan terus. Nah singkat cerita udahlah masuk sana sedikit adem dong Pastor ya. Artinya saya bilang, Tuhan terima kasih buat hadiah ulang tahun terindah karena 1 jiwa dimenangkan. Amin. Dan satu hal yang saya petik adalah bahwa ketika kita mau memenangkan jiwa orang yang kita sayangi, entah itu mertua, orang tua yang mungkin pernah bersinggungan dengan kita gitu ya, yang pernah menyakiti kita bahkan, sembuhkan dulu diri kita. Maka Tuhanlah yang akan memproses untuk menyembuhkan orang lain. Jadi jangan harap pasangan saya harus berubah, ya kan? Jangan. Sementara diri kita masih seperti apa di mata pasangan kita, ya kan, Pastor? Jadi mari pulihkan dulu kita, baru pasti Tuhan yang akan membantu untuk memulihkan pasangan kita. Amin. Seperti itu, Pastor. Wow. Keren ya, Pastor ya. Ini perjalanan yang cukup panjang. Sangat, ya. Sangat panjang. Tapi ya 15 tahun lebih, Pastor. 15 tahun baru lebih tidak ketemu. Akhirnya Tuhan bisa pertemukan, tapi dengan proses juga yang seperti itu, Pastor. Dan belum selesai, belum berhenti. Belum. Tetapi aku percaya akan indah pada waktu. Amin. Yes. Itu aku percaya Tuhan memulihkan nggak setengah-setengah. Yes. Pasti. 100%. Aku percaya rumah tangga ini benar-benar akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Betul, amin, Pastor. Ya. Amin. Ini adalah apa ya, kisah yang sangat inspiratif sekali ya. Mbak Leonie benar-benar apa ya? Iya, bukan Kristen awalnya ya, karena memang berasal dari keluarga yang bukan Kristen. Yes, betul. Tapi bisa akhirnya tuh mengenal Tuhan dengan baik. Bisa dekat dengan Tuhan, mengalami cinta mula-mula, bahkan memenangkan suami. Yes. Luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Ya, ini apa ya? Layak untuk dijadikan contoh buat para istri di luar sana. Ya, jangan pernah kau ceraikan suamimu. Yes. Ya, jangan hanya persoalan perselingkuhan, cerai, perzinahan, cerai, okultisme cerai, KDRT cerai, nggak bisa, Bu. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Jangan coba-coba ngelawan Tuhan. Allah membenci perceraian. Jangan coba-coba ngelawan Tuhan. Kalau sudah ada yang gugat cerai suami, cabut gugatan ceraimu. Yes. Ya. Cabut gugatan ceraimu. Nggak usah aneh-aneh, Bu. Cabut gugatan ceraimu. Ya, jadilah penolong, ya, tiang doa bagi suami. Rebut dia dari kuasa kegelapan. Rebut. Kalau saat ini suamimu lagi dikacau balaukan, rebut. Jangan diam, rebut. Jangan diceraikan, rebut, Bu. Peperangan rohani seperti yang dilakukan oleh Mbak Leonie. Aku percaya kemenangan pasti terjadi dalam pernikahanmu. Amin. Diberkatilah Mbak Leonie bersama dengan suami dan ketiga orang anak. Amin. Wow. Ini perjalanan yang cukup panjang, ya, 34 tahun pernikahan. Ada masa-masa di mana harus terjadi perpisahan. Betul. Demi menyelamatkan jiwa. Ya, dan puji Tuhan, ya, jiwa anak pertama dan kedua terselamatkan, bahkan jadi pendeta ya, melayani di ladangnya Tuhan. Jiwa anak yang ketiga juga dimenangkan. Amin. Coba kalau nggak ditarik ya, coba kalau nggak diambil paksa pada saat itu, kita nggak pernah tahu, bener. Betul. Mungkin udah menjadi tumbal anak yang ketiga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada Mbak Leonie sehingga anak yang ketiga juga berhasil diambil dari rumah dan dibesarkan di dalam naungan, ya, di dalam pelukan Mbak Leonie. Wow, diberkatilah. Amin. Ini bukan hanya seorang istri yang setia, yang perkasa. Ini juga ibu yang luar biasa. Ini betul. Menghidupi 3 orang anak. Terima kasih sudah mampir ya di podcast Kana. Doa kami, Bapak dipulihkan sempurna dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rebut jiwa suami Mbak Leonie.
Kami rebut dalam nama Yesus. Jiwa rohnya milik Tuhan dalam nama Yesus. Tubuhnya milik Tuhan dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang menguasai, yang mengikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas, terbebas, normal kembali, terlepas, terbebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terlepas, normal kembali, terlepas, normal, dibebaskan. Darah Yesus membebaskan dalam nama Yesus. Kuasa yang bukan dari Tuhan kami halau keluar dalam nama Yesus. Apapun itu bentuknya, sekalipun ada beberapa roh yang menguasai hidupnya, menguasai tubuhnya, sekalipun itu legion, kami lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Kami punya Allah yang dahsyat, yang melebihi segala-galanya. Kami rebut, kami serahkan Tuhan suami Mbak Leoni ke dalam tangan-Mu. Dia milik Kristus. Dia dimenangkan, dia diselamatkan. Dia anak Tuhan Yesus Kristus. Dia penghuni kerajaan sorga. Dia warga kerajaan sorga. Dia milik-Mu Tuhan. Pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 7 Desember 2025 jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri sebagai pembicara dalam Natal tersebut. Aku mengundang Bapak Ibu, teman-teman semuanya hadir dalam Natal Doulos Production. Bagi Bapak Ibu yang rindu bersaksi seperti Mbak Leoni, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Doulos Production, atau TikTok Doulos Production, atau Facebook Doulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan, titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.